Masuk. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Kali ini saya ada cerita yang cukup menarik tentang pesugihan penjual bakso keliling, dimana saya juga orang yang suka makan bakso, yang malahan membuat saya penasaran untuk mengulik ceritanya lebih lanjut. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sini kita sebut saja namanya Firman. Firman adalah seorang duda tanpa memiliki anak. Dia hidup seorang diri di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Sekitar 6 tahun yang lalu, Firman sempat menikah dengan gadis bernama Yuli. Mereka berdua tinggal di rumah tersebut. Sebagai pengantin baru, kehidupan mereka tidaklah mudah, dengan segala kekurangannya hingga sering bertengkar. Di sini pekerjaan Firman adalah berjualan bakso keliling kampung untuk mencari nafkah walaupun penghasilannya tidak seberapa. Setidaknya dia sudah berusaha hingga suatu hari Yuni meninggal dunia. Ada yang bilang Yuni kena serangan jantung. Tentu saja kehilangan Yuni membuat Firman sedih, tapi dia mau gimana lagi karena memang sudah takdir istrinya meninggal dunia di usia yang terbilang muda. Dan kini Firman pun hidup sebatang kara di rumahnya. Hingga beberapa tahun berlalu, Firman tetap menduda dan tidak menikah lagi. Sampai suatu hari Firman mendatangi sebuah bank. Dia berencana untuk menggadaikan sertifikat rumahnya. Firman mengajukan pinjaman uang untuk membuka usaha bakso. Uang hasil pinjaman itu dia gunakan untuk menyewa kios di pasar dan memulai usaha barunya. Memang si Firman ini dari muda sudah pandai membuat bakso. Tapi keberuntungan belum tentu berpihak kepada Firman. Buktinya setelah berbulan-bulan Firman membuka usaha bakso di pasar tersebut, pelanggannya tetap saja sepi. Paling yang datang 1 atau 2 orang saja. Firman pun mulai pusing. Kalau terus begini dia tidak mungkin bisa membayar cicilan hutang ke bank. Akhirnya Firman pun mendatangi gurunya yang biasa dia panggil Simbah. Gurunya ini tinggal di pedalaman desa dekat dengan perbatasan hutan, terpisah dengan rumah warga lainnya. Simbah terkenal sebagai dukun sakti dan pesugihannya. Banyak tamunya datang dari kota. Namun warga sekitar tahu apa yang dilakukan Simbah adalah musyrik. Ajaran yang diajarkannya sudah menyimpang dari syariat agama. Namun di sisi lain tidak ada warga yang berani mengusik ritual pesugihan Simbah itu, karena mereka takut akan disantet oleh Simbah. Umur Simbah sendiri sudah mencapai 100 tahun. Dengan wajah yang keriput namun tubuhnya tetap sehat dan segar. Tepat jam 8 malam terdengar suara motor di depan rumah Simbah. Ya, suara motor itu adalah Firman dengan menggunakan jaket dan helm. Firman berjalan mendekati rumah Simbah. Tok tok tok, tok tok tok. "Mbah, ini aku Firman." Sambil dia melihat-lihat ke jendela rumah yang sudah buram. Rumah Simbah memang berbentuk panggung, tidak menggunakan listrik, hanya menggunakan lampu tempel dari sumbu api sebagai penerangannya. Kemudian terdengar langkah kaki dari dalam rumah, yang kemudian ada orang yang membukakan pintu. "Oh, kamu Firman, lama sekali kamu tidak kesini," kata Simbah sambil tersenyum. "Iya Mbah, maaf saya sibuk berjualan di pasar. Mbah gimana kabarnya?" "Aku sehat man." "Ya sudah, ayo kita masuk." Kemudian Firman pun masuk ke dalam rumah panggung itu. Di ruang tamu tidak ada perabotan sama sekali. Ruangan itu kosong melompong.
hanya ada foto hitam putih yang sudah buram. Kemudian Simbah bertanya kepada Firman, "Gimana usahamu, Man? Apakah lancar?" "Nah, itu dia masalahnya, Mbah. Saya sekarang punya usaha baru, tapi lagi sepi, Mbah. Jadi maksud kedatangan saya ini meminta pesugihan kepada Simbah." "Oh, bisa kok. Kamu usaha apa sekarang?" "Saya jualan bakso, Mbah." "Kalau bakso cocoknya pakai pesugihan pocong. Kamu mau?" "Saya mau melakukan apa saja, Mbah. Asal tumbalnya jangan nyawa saya." "Oh, tidak kok. Tapi syaratnya kamu harus punya istri dulu." Firman kaget dengan syaratnya untuk menikah. "Hah? Nikah?" "Iya, harus nikah. Nanti tali pocongnya harus diikat di pinggang istrimu dan jangan sampai dilepas," ucap Simbah. Firman diam sejenak. Dia sedang berpikir siapa wanita yang bisa diajak menikah. Dan tiba-tiba dia terlintas sebuah nama di kepalanya. Ya, si Indri. Dia adalah janda yang tahun lalu ditinggal mati suaminya. Kebetulan dia juga tetangga Firman, dan Firman juga tahu betul kalau Indri suka padanya. Hal itu terlihat jelas dari sikap Indri setiap bertemu dengannya. Indri selalu memberikan makanan dan perhatian kecil setiap bertemu dengan Firman. Baiklah, Mbah. Besok saya akan ke rumahnya dan melamarnya. Selain harus memiliki istri, ada syarat lain gak, Mbah?" "Masih ada, Man. Kamu harus bertapa di gua pocong. Kau harus mampu memikat salah satu pocong yang ada di gua itu dan nantinya akan dijadikan alat pesugihan." Baik, Mbah." Firman seakan tidak takut dengan syarat itu. Firman ini memang sejak muda selain dia pandai membuat bakso, dia juga sudah terbiasa dengan hal-hal yang mistis. Lalu Firman pun memulai ritualnya. Firman melepaskan semua pakaiannya. Hawa dingin menusuk kulit Firman. Dia pun menggigil kedinginan. Namun dia harus tetap melakukan pertapaan itu demi memenuhi syarat pesugihan. Firman masuk ke dalam goa yang lembab dan dingin tersebut. Dia duduk di batu besar sementara Simbah pulang meninggalkan Firman seorang diri. Malam pertama di goa itu Firman langsung mengalami gangguan aneh. Tiba-tiba saja dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Entah dari mana datangnya bau itu, Firman tidak dapat berkutik. Dia harus tetap fokus bertapa di sana. Firman tetap tenang dan coba mengendalikan diri. Dia pun kembali menutup mata dan fokus bertapa. Hingga keesokan harinya Simbah datang untuk menjemput Firman. "Keluarlah, Nak," kata Simbah. Firman pun keluar. Simbah dengan kesaktiannya dia melihat ada sosok pocong yang mengikuti Firman dari belakang. "Bagus." "Bagus apanya, Mbah?" tanya Firman kebingungan. "Lihat ke belakangmu, Man." Firman pun menoleh ke belakang. Dia melihat ada sosok pocong yang mengikutinya. "Pocong itu hanya bisa dilihat olehku dan kamu sebagai tuannya. Orang-orang biasa tidak akan bisa melihat pocong tersebut." Simbah pun melangkah mendekati Firman. Tepat di depan pocong tersebut, kemudian Simbah membacakan mantra-mantra. Dia pun melepaskan tali pocong tepat di bagian pinggang, lalu menyerahkan tali itu kepada Firman. "Man, kamu segera menikah nanti. Man, kamu segera menikah. Nanti ikatkan tali pocong ini pada pinggang istrimu. Selama kamu pelihara pocong itu, maka usahamu akan laris manis," kata Simbah. Firman pun mengangguk dan segera memakai pakaian miliknya. Lalu mereka pergi dari gua pocong tersebut. Sejak saat itulah Firman diikuti pocong yang mengerikan. Selang beberapa hari, Firman langsung melamar Indri untuk menjadi istrinya. Indri pun senang bisa dinikahi Firman karena memang dia memiliki rasa pada Firman. Di malam pertama pernikahan, Firman langsung meminta istrinya untuk mengenakan tali putih di pinggangnya. Ini buat apa, Mas?" tanya Indri. "Tali ini untuk keselamatan dan keberuntungan. Pakai saja, jangan banyak tanya," ucap Firman.
Istrinya itu tidak berani membantah dan mengenakan tali pocong itu di pinggangnya. Selang seminggu berlalu, usaha Firman mulai laris. Banyak pembeli di kedai bakso miliknya. Biasanya hanya ada 1 atau 2 orang pembeli, sekarang Firman bisa menjual ratusan porsi setiap harinya. Mereka seperti ketagihan memakan dagangan bakso milik Firman. Rasanya sangat nikmat, bahkan mereka terus membicarakan keenakan bakso di kedai milik Firman itu. Semakin lama pembeli, semakin ramai, hingga membuat Firman kewalahan melayani serbuan pembeli. Mereka tidak tahu kalau di kedai bakso itu ada sosok pocong yang selalu meludahi kuah bakso agar rasanya enak dan membuat pembeli ketagihan. Saking ramainya, Firman sampai harus merekrut karyawan untuk membantunya. Firman sangat senang karena usahanya semakin maju. Singkat cerita, beberapa bulan setelah usaha kedai bakso semakin sukses, tiba-tiba ada musibah menimpa istrinya Firman. Malam itu sehabis maghrib, Indri yang sedang datang bulan berniat mandi setelah maghrib. Setelah membuka pakaian, Indri berpikir untuk membuka tali putih yang selama ini terikat di pinggangnya. Dia bermaksud mencuci tali tersebut, lalu setelah bersih akan dipakainya kembali. Namun setelah dia melepas ikatan tali itu, tiba-tiba saja ada pocong yang berdiri di hadapannya. Indri kaget karena dia melihat pocong itu di depan cermin. Tak lama setelah melihat pocong itu, Indri langsung jatuh sakit hingga berhari-hari. Bahkan sakitnya itu semakin parah, tubuhnya panas dan menggigil tidak karuan. Kemudian dia bermimpi menyebut pocong. Firman yang melihat hal itu langsung menemui gurunya untuk bertanya penyakit yang dialami istrinya. Simbah pun memberitahu Firman kalau pocong itu marah karena istrinya sempat membuka tali di pinggangnya. "Dia akan mati, Man, karena melanggar pantangan itu," ucap Simbah. Tetapi di sini Firman tidak kaget saat mendengar ucapan gurunya itu. Lagi pula Firman tidak mencintai istrinya. Firman malah khawatir dengan pesugihannya. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu, Mbah? Tanya Firman ketakutan. "Kau harus cari istri lagi sebelum malam 1 suro tiba, atau 3 hari dari hari ini, Man. Kalau tidak, pocong itu akan menjadikanmu tumbal." Firman ketakutan ketika mendengar ada ancaman pocong itu akan menjadikannya tumbal. Hal itu membuat Firman panik dan bergegas pulang. Di perjalanan pulang, Firman sempat membeli racun. Entah untuk apa dia membelinya, padahal di rumahnya itu tidak banyak tikus. Setibanya di rumah, Firman langsung menyuguhkan minuman untuk istrinya. "Istriku, minumlah. Ini obat biar kamu cepat sembuh," kata Firman. Di sini Indri masih merintih kesakitan. Wajahnya pucat dengan rambut yang acak-acakan. "Obat apa ini, Mas?" tanya Indri kepada Firman. "Sudah, kamu minum saja biar kamu cepat sembuh. Setelah minum obat ini kamu tidak akan merasa sakit lagi," ucap Firman kepada istrinya. Indri pun meminum air itu, kemudian kembali tidur di atas ranjangnya. "Cepat sembuh ya sayang," ucap Firman sambil mengelus-ngelus rambut istrinya. Firman pun keluar kamar dan mengunci kamar itu dari luar. Beberapa saat kemudian terdengar suara rintihan Indri dari dalam kamar. Dia seperti kesakitan dan berlangsung beberapa menit lalu hilang begitu saja. Lalu Firman kembali membuka pintu kamar dan melihat istrinya sudah mati, terkapar dengan mata melotot dan mulut mengeluarkan busa. Firman lalu membersihkan busa dari mulut istrinya dan coba menutup matanya agar tidak melotot. Kemudian Firman menjerit sambil menangis. Dia meminta warga untuk menolong istrinya di rumah dan dengan cepat warga berdatangan ke rumah. Keesokan harinya jenazah Indri dimakamkan dan tak lama setelah itu Firman langsung mencari istri baru pengganti Indri. Tapi sialnya tidak ada yang mau menikah dengannya.
Karena banyak gosip mengatakan jika ada wanita yang menikah dengannya pasti akan mati. Buktinya sudah ada 2 istri mati mendadak setelah tak lama menikah dengan Firman. Hingga akhirnya malam 1 Suro pun tiba. Namun Firman masih belum menemukan wanita yang mau menikah dengannya. Dan sesuai wejangan sang guru, Firman pun langsung jatuh sakit. Bahkan sakitnya itu lebih parah dibandingkan istrinya. Firman berteriak kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Tetangga coba membantu dengan mendatangkan dokter. Namun dokter tidak mengerti dengan penyakit yang diderita oleh si Firman itu. Di sore harinya sekitar jam 7 malam, akhirnya warga memanggil tokoh agama untuk membantu Firman. Yang biasa dipanggil warga disebut saja namanya adalah Pak Hendra. Pak Hendra pun datang ke rumah Firman. Belum juga beliau masuk ke dalam, Pak Hendra merasakan hawa gaib memenuhi rumah itu. "Man, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Pak Hendra kepada Firman. Firman seakan tidak mau berkata jujur dan memilih diam. "Jujur saja, Man, ini demi kesembuhan kamu," minta Pak Hendra kepada Firman. "Pak, saya melakukan pesugihan pocong untuk melariskan usaha bakso milik saya." "Astaghfirullahaladzim. Lalu istrimu kau jadikan tumbal?" tanya Pak Hendra yang curiga dengan kematian istrinya Firman yang tiba-tiba. Firman pun lalu menceritakan semuanya. Bahkan dia tega meracuni istrinya sendiri. Hal itu membuat Pak Hendra dan warga kesal dengan perbuatan Firman. Dan tidak lama kemudian muncullah angin ribut. Atap rumah Firman hancur terbuka tertiup angin, dan saat itulah muncul sosok pocong. Pocong itu turun dari langit menembus kamar milik Firman. Dengan mengerikan, pocong itu menggigit kepala Firman dan membawa tubuhnya Firman ke atas. Firman pun terseret, tubuhnya dibawa terbang oleh pocong itu, lalu menghilang dalam gelapnya malam. Terdengar suara pocong tertawa bersama dengan hembusan angin. Suara itu menggema begitu mengerikan. Warga pun panik lari keluar dari rumah Firman. Sementara itu Pak Hendra yang berada di situ hanya diam. Dia tahu bahwa Firman sudah membuat perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib. Dan cerita ini pun selesai. Semoga semua yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan ditambahkan rezekinya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.